wal tayru safah, dan burung-burung itu bertasbih dengan mengepakkan sayapnya. Bapak-bapak Ibu, subhanallah, burung itu senantiasa bertasbih. Bagaimana bertasbihnya? Dengan mengepakkan sayapnya. Kalau kata bertasbihnya dengan seperti apa? Saat hujan bernyanyi, saat hujan burung berkicau. Subhanallah, mereka berterima kasih kepada Allah SWT. Mereka mengakui pemberian Allah SWT. Mereka mengakui keagungan Allah SWT. Peristiwa Israel, peristiwa yang sangat luar biasa. Diharapkan manusia itu, makhluk ini, menjadi orang-orang yang mengakui keagungan Allah SWT. Tidak tadi seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, ya, Allah mengangkat anak gitu. Wa yunzilul ladina qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah mengangkat anak. Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Rasulullah merasa sedih karena ternyata dengan argumentasi, deskripsi tentang Islam, tentang kalimat-kalimat Allah SWT, hadis ashabah ini sudah gamblang, sudah jelas, tapi kenapa ada orang-orang yang masih belum mau beriman kepada Allah SWT? Sedih lihat itu. Ya. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra, terakhir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, berkaitan dengan tawar menawar berapa rakaat jumlah sholat harus kemudian dikerjakan oleh umat ini. Tetapi ada satu kejadian yang juga menarik. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi yang iri kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memiliki umur yang lebih pendek, tetapi umatnya lebih banyak daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka ayat kedua dalam surat Al-Isra itu berkaitan dengan walaqad anzalna wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila, tentang Nabi Musa yang telah diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Rasulullah diberikan komparasi pembanding. Nabi Musa jauh lebih berat menghadapi Fir'aun sampai kemudian meninggalkan pola-pola dakwah itu. Ketika sudah disampaikan tapi kemudian sudah sangat membahayakan, maka akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam hijrah ke Madyan. Kalau Ashabul Kahfi tadi hijrah ke Gua. Rasulullah SAW surat Al-Isra ini kan di Mekah, nanti hijrahnya ke Madinah. Pola-polanya sama. Tetapi dikatakan dulu bukan lari dari medan dakwah, menyampaikan ideologi ketuhanan dulu, ideologi tauhid dulu, baru kemudian lari dari medan dakwah ketika situasinya tidak memungkinkan. Bahkan kemudian Allah SWT di ayat 3 dari surah Al-Isra menggambarkan tentang dzurriatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Dzurriatan man hamalna, keturunan yang terselamatkan, terbawa ma'anu bersama Nabi Nuh. 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, lailan wa nagara wala yazidhum illa firara, tidaklah bertambah masyarakatnya, malah kemudian apa? Banyak yang melawan, banyak yang berdusta kepada Allah SWT, banyak yang berbuat dosa kepada Allah SWT. 900 tahun hanya 80 orang hasil dari dakwah Nabi Nuh. Jadi kalau di rata-rata ya, 10 tahun itu kira-kira 1 orang. Subhanallah. Jadi kita bukan bicara tentang kejadian Isra Mi'rajnya. Apa yang terjadi dengan latar belakang Isra Mi'raj itu? Rasulullah itu bersedih, dihibur para sahabat dengan keajaiban itu, sekaligus dikomparasikan bagaimana kejadian-kejadian, bagaimana dakwah-dakwah sebelum zaman Rasulullah SAW. Ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Ashabul Kahfi.
Subhanallah, Quran ini luar biasa. Ceritanya bukan sekedar cerita, tapi penuh hikmah, penuh pelajaran yang luar biasa dari Allah SWT. Subhanallah di asra bi abdihi lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akuilah, bertasbihlah kalian kepada Zat yang telah mengisrakan, menjalankan Rasulullah SAW itu. Abdi, tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin dianggap abdi, dan tidak semua abdi diisrakan oleh Allah SWT. Luar biasa. Kalau ada pekerja yang mengabdinya luar biasa dan sebuah perusahaan menjadi pekerja kesayangan, ya saya dapat bonus, dapat segala-galanya. Dia menjadi pekerja kesayangan, dia menjadi anak kesayangan. Maka kemudian ketika pemilik itu memberikan sesuatu, memuliakan dia, maka kemudian dia menjadi mulia di hadapan orang lain. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah SWT di hadapan makhluk-makhluk lainnya, salah satunya dengan Isra. Sebelum Isra, Allah memberikan pengakuan abdi sebagai hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi hamba itu bukan kata kita. Yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah dulu yang ridho kepada kita, bukan kemudian kita ridho kepada Allah. Bagaimana agar Allah ridho kepada kita? Bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memantaskan diri. Apakah kita pantas menjadi orang yang dianggap abdi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba, orang yang menghamba, orang yang melakukan penghambaan, dia akan melakukan sebuah aktivitas penghambaan. Salah satunya adalah sholat. Bapak, ibu, saya tanya, kalau kemudian Allah tidak memberikan pahala di saat kita beribadah, di saat kita sholat, di saat kita infak, kira-kira mau ibadah, kira-kira mau sholat, kira-kira mau infak tidak? Ya. Kira-kira kita mau melakukan ibadah tidak kalau Allah tidak memberikan pahala? Pada mual, pada mual. Oh, bah. Dalam ilmu sufi itu, pertama, kenapa kita harus beribadah kepada Allah SWT? Itu alasannya bukan karena minta balasan dari Allah SWT. Kenapa? Yang pertama, karena Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. In ahsantum, mohon maaf, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kalian karena Allah telah memberikan perbuatan baik pada kita. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk terbaik. Kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang luar biasa. Salam orang lagi. Wa qala rabbuka malaikatu inni ja'alun fil khalifah. Qalu adatu fiha man yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.